tinggal yang satu ini gimana ini kan tadi ini ada yang konslet ya, harusnya kan pakai kapasitor itu harus jalan, ini coba dites dulu apakah ada yang konslet atau gimana. Bisa-bisanya kok pakai kapasitor 4 mikro nggak jalan. Jadi permasalahan dinamo pengering itu kalau tidak mutar bukan masalah kapasitornya kurang besar, soalnya kalau dinamo pengering itu maksimal kapasitornya, kalau yang umum seperti ini ya, kalau yang kapasitor mesin cuci 2 tabung, kalau yang umum ya maksimal itu 6 mikro. Kalau sudah diganti 6 kok belum mau mutar, berarti ini masalahnya bukan di kapasitor. Biasanya orang kan biar kuat nambahin kapasitor yang besar, itu salah. Itu bukan mengatasi masalah, itu menambah masalah. Karena apa? Soalnya kalau menambah tegangan kapasitor, kekuatan kapasitornya ditambah, ini kan lumrahnya ini 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6 itu lumrahnya itu. Ini kok di kapasitor 5, 4, 6 itu kok tidak mau berputar, itu masalahnya bukan di kapasitor, bukan di kapasitor. Maksudnya kalau kapasitornya itu baik-baik saja, tapi kalau kapasitornya memang lemah, ini umpamanya sudah diganti kapasitor 6 ya, 6 mikro tapi yang baru, tapi tidak mau berjalan, kapasitor yang baru 6 mikro toh tidak mau berjalan. Ini kadang saya menemukan hal-hal seperti itu, saya tertawa sendiri. Kadang ada orang yang biar kuat tambahin kapasitornya menjadi 12 atau tambahin sampai 13, 14 ya, itu keliru, pemahaman yang keliru menurut saya. Dinamo antara rosa atau tidak rosa itu bukan masalah kapasitor, bukan masalah kapasitor. Soalnya kalau dinamo ini maksimalnya itu 8, maksimalnya itu 8 ini. Kalau ya itu ini sesuai dengan kabelnya, ini 8 mikro. Kalau diganti 65 kok tidak mau berputar padahal kapasitor baru, itu berarti ada masalah di lilitan atau di sepulan, kayak gitu mitos saya. Bukan menambahi kapasitor menjadi solusi dinamo ini tambah kuat, itu salah kaprah, Kapasitor bukan menambah kekuatan ya, bukan menambah kekuatan menjadi kuat banget, jadi putarannya cepat sekali. Ini pasti ada maksimal RPM-nya, tidak bakalan umpama ini RPM-nya 1000 umpamanya ya, ditambahin kapasitor 20 mikro utawa 100 mikro, ini kecepatannya menjadi 10.000, itu nggak bakal. Kalau terjadi seperti itu pasti yang kalah itu sepulannya, atau yang kalah atau yang rusak itu pasti lilitannya tidak bisa menampung lebih dari 8 mikro, itu tidak kuat. Kalau lebih dari 8 mikro, 10 contoh utawa 12 lah, katakan 12 mikro, ini pasti kebakar. Kalau pengeringnya beda sama yang pencuci tadi, soalnya yang pencuci itu kan lilitannya lebih besar, itu loh bisa ditambah menjadi 15 umpamanya. Tadi kan saya mencoba pakai 10 mikro, itu dapat berputar. Nah itu bisa ditambah dengan 12 atau 15, itu bisa itu, soalnya lilitannya lebih besar daripada ini. Kalau ini kecil, jadi kalau menambah kapasitor menjadikan
dinamo tambah kuat, itu salah kaprah. Iku nek setelah saya menyervis dinamo dimanapun itu, kalau tidak mau berputar atau putarannya minta dibantu pakai tangan seperti ini, minta dibantu, berarti itu masalahnya bukan di kapasitornya. Kalau kapasitornya masih bagus, itu bukan masalah di kapasitor, tapi masalahnya itu ada di lilitan ini, terjadi konslet atau terjadi jamur. Ini biasanya kalau lama tidak dipakai, atau ini kan mesin cuci ya, jadi kan otomatis posisi di bawah, belum kena air, belum kena lembab, itu kan jamur sangat suka di situ, jamur. Lah itu jamur yang putih-putih itu yang membuat elemen atau email itu terkelupas. Kapan kok email terkelupas, terjadi sentuhan atau arus pendek, pasti jadinya putus, pasti jadi putus. Kenapa? Soalnya emailnya itu kemakan oleh jamur itu tadi, atau kekelupas oleh jamur itu tadi. Jamur itu biasanya warnanya putih, biasanya kayak serbuk. Lah itu biasanya yang menghilangkan email itu. Nah ini kasusnya seperti apa, coba kita bongkar ya, maksudnya kita cek dulu ya gitu. Jadi menambah kapasitor atau menambah banyak kapasitor itu bukan solusi ya. Kalau dinamo itu tidak mau berputar, itu bukan solusi, perusak itu namanya. Saya yang susah kalau memperbaiki seperti itu, saya yang susah. Soalnya kan orang kalau udah di servis mintanya kan bagus, tapi ditambahi kapasitor doang, setelah itu tinggal pergi. Kalau mengganti nggak apa-apa, tadinya kapasitor umpama 5 mikro sudah usang, terus diganti yang baru, itu nggak apa-apa dengan ukuran yang sama 5 mikro umpamanya gitu, tapi jangan menambahi ukurannya. Kalau menambahin ukurannya itu yang susah saya, soalnya kenanya sama saya, larinya ntar sama saya yang servis gitu, ntar saya yang bongkarin ini lagi gitu. Jadi menambah kapasitor itu bukan solusi. Ini 150 masih bagus ya, yang coklat. Coba yang abu-abu, tadi kan yang tidak mau berputaran ini abu-abu ya, coba yang abu-abu. Lah itu berarti konslet itu tidak mau. Nah ini step itu konslet, ini putus, ini berarti putus ini. Jadi menambah kapasitor itu bukan solusi ya ini. Nah itu nggak mau dia ya, berarti putus ini, berarti yang putus ini yang abu-abu ini. Kalau yang coklat ini masih bagus ini ya. Tuh masih bagus 150, dan itu diam, tidak bergerak ya. Bergerak paling toleransinya itu bergerak wajar, tapi 150 nya itu ajut, itu berarti masih bagus ini yang hitam sama coklat. Tapi kalau yang hitam sama abu-abu, coba ya, itu 0. Coklat sama abu-abu cetot saut tuh nggak menampilkan angka, berarti ini yang rusak, ini abu-abu ini. Fokus aja ambil yang abu-abu ini, berarti yang ini sama ini berarti masih bagus ya, ini berarti masih bagus. Yang coklat sama hitam berarti yang bermasalah di abu-abunya. Nah Anda buka ini terus cari kabel yang abu-abu ini masalahnya pasti di abu-abu ini, bukan masalahnya itu di kapasitor, itu bukan di sini ya masalahnya ya, bukan di kapasitor ya. Seharusnya dengan ukuran 4 mikro itu sudah mau jalan ini harusnya, soalnya ini kan pengering 4 mikro itu harus sudah berjalan, harus sudah bisa berjalan. Tapi kenapa 4 mikro tidak berjalan?
bukan menambah angka ini ya, menjadi katakanlah contoh seumpama ditambah menjadi 10 seumpama ini kan 10 mikro masukin sini, ini kok berputar, sehabis itu Anda dandani sudah berputar, baju itu tinggal pergi, ntar ini kebakar ini lilitannya kalau nggak mau bongkar ini. Jadi ini dibongkar dulu dengan ukuran yang sesuai, jangan menambah kapasitor. Ini angka 10, ini angka 4, ini kan 4 mikro, jangan aslinya umpamanya ini 10, aslinya ini umpamanya 4 mikro, nggak mau berputar, terus Anda ganti dengan 10 mikro dengan harapan supaya dinamo ini rosa kuat dan berputar cepat. Itu salah kaprah. Saya menangi kasus itu udah puluhan mesin cuci, itu kasusnya seperti itu ya. Sebagai konsumen ya, orang yang punya mesin cuci kan nggak tahu masalah seperti itu. Itu bukan masalah dinamonya yang harus ditambah 10 mikronya ya, tapi dinamonya pasti ada masalah kalau 4 mikro tidak mau berjalan. Setelah dicek kapasitor ini 4 mikronya itu baik-baik saja, atau katakanlah masih bisa dipakai, atau baru bahkan kok tidak mau berputar, itu masalahnya bukan di kapasitornya ditambahin, itu bukan ditambahin ukurannya, ditambahin itu bukan, pasti terjadi masalah di lilitan ini, itu pasti. Kita bongkar saja ini ya untuk membuktikan apakah benar yang saya katakan masalahnya ada di sini. Tapi menurut niki data avometer saya ini mengatakan bahwa avometer saya mengatakan masalahnya itu ada di kabel abu-abu, bukan di kabel hitam atau coklat ini, bukan, tapi masalahnya ada di kabel abu-abu. Kita buktikan ada apa ini kabel abu-abu bisa tidak menyambung, coba kita lihat ya. Jadi ini masalah lagi ya, selain yang tadi sudah saya katakan yaitu menambah kapasitor, tapi ada lagi orang yang kayak gini, kadang ini sama ini nyambung, ini hitam sama coklat nyambung, hitam sama abu-abu itu nggak nyambung, tapi aslinya umpamanya yang nyambung listrik ini abu-abu sama hitam umpamanya, cuma dipindah, yang abu-abu dipindah ke coklat. Itu juga biasanya terjadi seperti itu. Piye to Mas maksudnya ya, teknisi mungkin maksudnya mungkin maksudnya apa yang saya sudah katakan, pokoknya seperti itu. Itu juga bukan 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 memecahkan masalah ya itu bukan memecahkan masalah, itu yang sering terjadi seperti itu. Cuma kabelnya itu dibalik, yang asli umpamanya di sini tapi tidak mau berputar, terus dicek sini sama sini kok nyambung, terus diloncat ke sini, yang di kabel di sini dipindah ke sini, terus disambung sama ini. Itu sering terjadi, saya sering menangis seperti itu. Ya dapat berputar, tapi kan tidak sempurna, ntar masalahnya pasti cepat panas ini, kayak gitu. Soalnya ini nggak nyambung sih, terus ditambahin kapasitor lagi, sing mau rusak tambah rusak sih, karena dinggo sih. Ya gitu ya, itu yang sering saya alami setelah saya bongkar-bongkar dinamo kayak gitu. Itu masalah-masalah wajar seperti itu maksudnya. Maksudnya bagi orang-orang awam kan tidak tahu, jadinya toko manut bae lah ya cara kasar, tapi diakali seperti itu kasihan. Jangan seperti itu, jangan. Kita hargai pekerjaan kita, atau kita itu jangan takut kalau rezekinya diambil orang, itu jangan takut. Soalnya yang membagi itu bukan orang lain, tapi yang membagi rezeki kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut masalah kita entar tidak ada yang servis lagi kepada kita, nggak apa-apa, berarti jalan rezekinya kita mungkin bukan di situ,
kayak gitu aja. Yang penting kita melakukan pekerjaan itu ikhlas dengan pekerjaan kita. Jangan aku nyambut gawe ini nangkene mesti udah dikangin, salah, nggak bisa kata sih. Jadinya kita harus sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Itu sedikit gambaran itu seperti itu. Kita bongkar saja ini, apa benar ini masalahnya ada di kabel abu-abu. Kalau yang hitam sama coklat apa baik-baik saja, kita bongkar ya, kita bongkar ini tadi kan itu udah, coba yang ini dibongkar, hasilnya gimana. Setelah sudah rata seperti ini, tinggal kayak tadi ya. Nah ini kan seperti tadi ya, ini tinggal digerinda saja, sama ya, sama seperti tadi itu yang pencuci. Ini kan udah lepas. Nah ini kan lancar, ini berarti bagus. Tinggal membuktikan ini, coba pembuktian apakah benar yang abu-abunya yang bermasalah. Coklat sama hitam itu baik-baik saja. Ini jangan disentuhin sini ya, ini harus diganjal. Coba kita lihat hasilnya ini gimana. Ini hasilnya gimana ini, apakah ada yang putus apa tidak. Ini di fokus aja. Setelah tadi tahu kalau yang bermasalah itu yang abu-abu, berarti coklat sama hitam jangan dipeduliin, tapi yang fokus saja cari kabel yang berwarna abu-abu. Ini cari di sini, ini pasti yang bermasalah itu yang abu-abu. Nah ini ketahuan nih ada abu-abu ini ya, ini berarti fokus saja di sini nih. Nah ini yang kesini nih, nah di sini. Nah ini kan abu-abu, nah berarti udah ketahuan ya. Ini berarti coba di sini apa tidak masalahnya, atau di sepulannya, atau di sambungan sini masalahnya. Coba ini kan udah ketahuan ini abu-abu ini ya, ini kan kabel abu-abu. Coba ini apakah di sini lepas atau ada yang putus, coba ya.
Nah ini jelas ya, nih sudah tidak tersambung sama sekali ini ya. Ini harusnya kan di sini ada ya, ini sudah tidak ada ini. Coba ya dibuka ya, tidak ada yang tersambung ini, berarti ini putus di sini nih. Cara memperbaikinya seperti itu, sesimpel itu. Cara memperbaikinya ini. Nah ini berarti putus ini, berarti ini putus ini. Tinggal cari putusnya ini di mana ini, ketemu apa tidak ini. Ini putus ini, mungkin terkena apa, mungkin ini tinggal putusnya di mana ini ya. Coba ya saya cari dulu ya, ini putusnya di mana ini. Oh ini. Nah ini putusnya di sini nih. Ini putusnya di sini. Kita perpanjang dulu ya, ini dilepas lagi, kita cek dari sini nyambung apa tidak. Dari yang ini nih, kita cek dari yang ini loh, kan ada yang putus tuh, kelihatan apa tidak tuh di kamera. Nah ini loh, nah ini coba ini dicek dari sini nyambung apa tidak. Nah ini kan udah agak panjang ya, ini kan udah agak panjang, tadi kan pendek banget, udah agak panjang. Ini kan ntar di apa ya namanya, dilepas ini kan ntar malah bukan kawan pabrik ya. Coba ini dipotong saja ini talinya. Nah ini berarti yang bermasalah cuma ini, yang abu-abu ini putus. Coba ini di klik terus disambung dari sini, mau apa tidak ini. Kalau tidak mau berarti ada putusan lain. Coba ya, ambil cutter dulu saya, kita coba diklik apakah ini nyambung apa tidak di sini. Kalau tidak nyambung ya terusin besok. Ini sudah sore, ini udah jam 5 ini.